We begin with Allah's blessed name, we praise Him, and we glorify Him, as He ought to be praised and glorified. And we pray for peace and for blessings on all His noble messengers, including the last of them all, the blessed Prophet Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, as we greet you at the time of Fajr, here in beautiful Jember, in Java, in Indonesia, on this, the 19th day of the month of Jumadi al-Akhirah, with Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And we have been teaching the subject of the sacred system of time created by Allah. Dan dia telah mengajar tentang topik waktu yang sakral yang diciptakan oleh Allah. And we have gone to the Quran. And the Quran has told us that Allah gave us the moon to count the years and to measure time. Dan ketika kita kembali kepada Al-Quran, dan Al-Quran mengatakan bahwa menggunakan bulan untuk menghitung dan mengukur waktu. Wal qamar qaddarnahu manazil, and we have ordained for the moon stages of growth and stages of decline. Dan sudah menciptakan bulan dalam tahap naik dan tahap turun atau decline atau mengecil. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, that you might be able to use the moon to count the years and measure time. Agar kamu bisa menggunakan bulan untuk menghitung tahun dan menghitung waktu. Allah never gave us the solar year to count the years and measure time. Allah tidak pernah memberikan ke kita tahun matahari untuk menghitung tahun atau menghitung. And those who hold that view obstinately so are a misguided people. Jadi yang masih bertahan kokoh kepada pandangan itu ya adalah di luar jalan If you use the solar year to measure time, then what is a month? Kalau menghitungkan tahun matahari untuk menghitung waktu, apa itu satu bulan? A month with Allah is different from the month of the dumb people. Bulan dari Allah itu beda dengan bulan dari orang yang. A month with Allah is from one crescent moon or hilal to another crescent moon or hilal. Ya, bulan itu dari satu bulan hilal sampai ketemu bulan hilal lagi. If you change what Allah has ordained and you tell us that a month is no longer a lunar month, that is kufr. Kalau kita berubah cara menghitung bulan dan menggunakan cara lain untuk menghitungkan bulan, yaitu adalah kufur. So when Allah says in the Quran that the months with Allah are 12, jadi Allah menetapkan bahwa di dalam tahun satu jumlahnya bulan ada 12. what it implies
is that after 12 months you must start back again with one. Dan itu setelah 12 ya harus mulai lagi dengan satu. And so a year is comprised of 12 lunar months. Jadi satu tahun itu berdiri dari 12 bulan dari moon. And so how will the dum-dums fit 12 lunar months in one solar year? Dan tidak bisa bagaimanapun memenuhi satu tahun matahari dengan 12 bulan dari bulannya. You are deficient in knowledge. Kurang pengetahuan. And you are not faithful to the Quran. Kurang setia kepada Al-Quran. So let us dismiss this nonsense that Allah has given us the solar year as well for measuring time and counting the years. Jadi kita harus keluar dari pandangan bahwa Allah memberi tahun matahari untuk menghitungkan waktu. The Quran does not tell us that. Quran tidak mengatakan begitu. So that is false. Salah. Having dismissed that falsehood, Ya, salah, yang salah. and having reaffirmed that the only month that is a true month with Allah is one lunar month. Dan kita rekonfirm bahwa satu bulan adalah satu bulan dari moon ya. What we have done so far over this 1 week in Jambar is to give you the evidence that mankind, illa masha'Allah, have now abandoned the year that Allah has given in sacred time. Yang kita mengetahui di kedatangan Syekh Imran di Jambar ini ke lektur bahwa itu bukti bahwa mankind manusia sudah meninggalkan cara sebenarnya untuk menghitungkan waktu yang dari Allah ya. And we have given you the evidence that mankind, illa masha'Allah, have abandoned the month as Allah has ordained it. Dan bukti bahwa manusia sudah meninggalkan cara menghitungkan bulan sebenarnya. And we have given you evidence that mankind, illa masha'Allah, have abandoned the week as Allah has given it. Dan juga bukti bahwa manusia sudah meninggalkan cara menghitungkan minggu yang sebenarnya. And we have given evidence that mankind, illa masha'Allah, has abandoned the day as Allah has given it. Begitu juga pula dengan hari manusia sudah tidak. And we say that this is universal kufr. Dan bisa kita katakan bahwa itu adalah kufur. Our critics can say what they want, it's really not important. Dan apa yang dikata yang mengkritik kami itu tidak penting. We cannot speak about the hour because all that we have done is given our opinion of what is an hour and how many hours there are in a day. Kita tidak bisa tidak bisa memberi bukti tentang masa jam atau waktu karena ini baru pencarian dan renungan. And when we give an opinion, we can be right or we can be wrong. Kalau kita memberi pendapat bisa benar, bisa salah. So there is no need for boxing gloves. Tidak usah bertengkar. Now then, we ask the question, if we have abandoned the sacred system of time which has come from Allah,
And as a consequence, we are now suffering with the perception of time moving faster and yet faster. What should we do? Jadi sekarang kita bertanya, seandainya atau kalau kita sudah meninggalkan cara sebenarnya untuk menghitungkan waktu dan kita merasa waktu berjalan semakin cepat dan semakin cepat, apa yang harus kami lakukan? So that our hearts will no longer perceive time moving faster and yet faster. Agar hati kita tidak merasa waktu semakin cepat. This is what the scholars of Islam should be directing attention to. Ini harusnya para ulama Islam yang fokus topik itu memperhatikan. We are teaching you so you can teach others. Jadi Syekh mengajarkan ke kita agar kita bisa mengajar yang lain. And this morning we want to remind you of what we've already taught here in Jember. Dan pagi ini akan diingatkan kembali apa yang kita membahas selama ini. That Allah says in the Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. He says it in Surah Al-Isra, Qur'anan faraknahu litakra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin. That I have divided this Quran into surahs. Surah Al-Fatiha, Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran. I have divided this Quran into surahs, not for study, no. I have divided this Quran into surahs for the purpose of recitation. Dan Allah berfirman di surat Al-Isra bahwa telah menurunkan Al-Quran dalam sudah diberbagi dengan surat dan bukan untuk dikaji tapi untuk dibaca. And so Surah Al-Fatiha is not at the beginning of the Quran for any reason connected with knowledge. No, it is there for the purpose of recitation. Jadi ya semuanya bukan dibaca pertama untuk pengetahuan. Al-Fatihah. And Surah Al-Baqarah is not there at the beginning of the Quran for us to study the Quran that way. Maksudnya bukan penataan surat, bukan untuk kita mengkaji atau belajar dari penataan, tapi untuk meresitasi atau membaca. Surah Al-Baqarah is at the beginning of the Quran after Al-Fatiha for the purpose of recitation. Ya, surat Al-Baqarah adalah di awal Al-Quran setelah surat Al-Fatihah untuk dalam tujuan untuk resitasi, bukan untuk kajian. And now we want to share with you that the recitation of the Quran is connected with the system of sacred time. Dan sekarang mau mengingatkan bahwa cara membaca Al-Quran atau adalah hubungan dengan masalah waktu yang sakral. And if we recite the Quran the way that Allah recited it, then our heart will return to sacred time.
Jadi kita harus membaca Al-Quran dengan cara yang Allah menurunkan atau membaca agar hati kita berketik harmonis dengan Al-Quran. And when the heart returns to sacred time, we will no longer perceive time moving faster and yet faster. Dan begitu kita tidak akan merasa bahwa waktu semakin cepat. Now then, we must now ask the question, why has Allah commenced the Quran with Surah Al-Fatiha, which is only 7 ayat? Sekarang kita bertanya kenapa Allah memulai dengan surat Al-Fatihah yang hanya 7 ayat. And why has He separated Surah Al-Fatiha from the rest of the Quran? Kenapa surat Al-Fatihah dipisahkan dari yang lain? He speaks in the Quran about sab'an min al-mathani wal-Quran al-Karim, that he speaks about 7 verses constantly repeated, and then he speaks about the Quran. Allah berfirman tentang 7 ayat yang selalu diulang-ulang dan setelah itu dengan Al-Quran. The answer is the Quran does not just open and begin with Surah Al-Fatiha. More than that. Jadi jawaban ada Al-Quran bukan hanya mulai dengan Al-Fatihah, tapi ada yang lain di belakang itu. Surah Al-Fatiha is the kunji, the key, that every time you recite the Quran, you must first open with the key. Jadi surat Al-Fatihah adalah kunci dari untuk membuka Al-Quran, dan setiap membaca harus membuka dengan kunci. And so after we use the key, then the first surah of the Quran is Al-Baqarah. Jadi setelah membuka kunci pertama, dan itu mulai dengan surat Al-Baqarah. There are some who don't understand English, so what can I do? There are some people who do not understand the English language, that Surah Al-Fatiha is the key. And every time you recite the Quran, you must use the key. And then after you have used the key, then the first surah of the Quran is Al-Baqarah. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah kunci, dan setelah itu surat pertama yang dibaca adalah Al-Baqarah. Why has Allah commenced the Quran with the longest surah of all? Jadi, kenapa Allah memulai menata Al-Quran dengan surat yang paling panjang di awal? And why does the Quran commence with 6 long surahs? Dan kenapa Al-Quran ditata dengan awalnya 6 surat yang panjang? And after the 6 long surahs, why is there a short surah? Dan kenapa selanjutnya ada surat yang lebih pendek?
Our answer is that this corresponds to sacred time. Ya, jawabannya kita adalah bahwa itu ada hubungan dengan waktu yang sakral. Our answer is that sacred time is built on 6 days of creation. Jadi pendapat kami adalah bahwa ada hubungan dengan 6 hari penciptaan dunia. Our answer is that the 6 long surahs with which the Quran begins correspond to the 6 days of creation. Jadi bahwa 6 surat yang dimulai dengan Al-Quran ya 7 karena setelah Al-Fatihah itu ada hubungan dengan penciptaan dunia. And you are free to either accept my view Dunia dan alam ya dan bisa tidak setuju dengan Syekh, or you can listen to my relentless critics. Atau bisa mendengarkan yang mengkritik. I'm sorry to say so, but they appear to have only peanuts in their head. Ya, saya minta maaf, tapi sepertinya mereka tidak menggunakan otak So on sebenarnya. the first day, when we see the moon and we start the Quran, we recite Al-Fatiha and the whole of Al-Baqarah. Jadi awal bulan yang kita melihat hilal ya kita mulai dengan Al-Fatihah dan lanjut dengan Al-Baqarah. And that is the beginning of sacred time. Itu awal dari bulan, dari waktu yang sakral. Surah Al-Baqarah corresponds to the first day of creation. Jadi surat Al-Baqarah itu ada hubungan dengan hari pertama penciptaan. And similarly, Surah Ali Imran and Surah Al-Nisa and Surah Al-Ma'idah and Surah Al-An'am and Surah Al-A'raf. Jadi, begitu juga dengan surat yang mengikuti itu seterusnya untuk 6 surat awal. Ya. We recite these 6 surahs on the first 6 days of the month. Jadi kita mulai 6 hari pertama di dalam bulan dengan 6 surat itu yang panjang. Why did he give us Al-Baqarah, the longest one of all, as the beginning? Why? Kenapa memberi Al-Baqarah yang paling panjang di awal? Answer: to test us. Untuk menguji kita. How many are they who, when you see the new moon, will recite Al-Fatiha and the whole of Al-Baqarah? Siapa di antara kita yang kalau sudah melihat hilal membaca surat Al-Fatihah dan semua surat Al-Baqarah? And how many are they who will fail the test? Dan berapa yang akan gagal? And they will chop Al-Baqarah. Dan akan memotong Al-Baqarah. And on the first day they will recite part of Al-Baqarah. Dan untuk sepanjang satu hari hanya membaca sebagian dari Al-Baqarah. And on the second day they recite another part of Al-Baqarah. Hari kedua ya, melanjut dengan Al-Baqarah. And fail the test. Dan gagal ujian. The second reason why Allah has given us the longest surah of all at the beginning Jadi alasan pertama ya yang kenapa Allah memberi surat paling panjang di awal. when we see the new moon, we have to recite the whole of Al-Baqarah. Kalau kita melihat bulan baru ya kita harus membaca semuanya surat Al-Baqarah.
is because He wants us to live with the moon. Because kita harus hidup dengan bulan. When the moon is young, Kalau bulan muda, He wants us to be strong. kita harus kuat. So He gives us the longest surah. Diberi surat yang paling panjang. And when the moon is young, He gives us all the long surahs. Dan awal bulan semua suratnya panjang. But when the moon is old Tapi kalau bulan sudah akhir, and we are tired, dan kita sudah lelah, capek, He gives us short surahs jadi begitu juga dengan surat pendek-pendek at the end of the Quran di akhir Quran, to correspond with the end of the month. sesuai akhir bulan. Every Ramadan, Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam experienced something, that Allah would recite the whole Quran to him. Jadi setiap bulan Ramadan Nabi SAW mengalami peristiwa tadi Allah menurunkan semua Al-Quran kepadanya. In Suratul Qiyamah, Allah tells us He recited the Quran. Di surat Al-Qiyamah ada ayat tentang itu bahwa Allah meresitasi, membacanya Al-Quran. But in the Hadith, we are told He used the medium of Jibreel alayhi salam. Di dalam hadis itu ada tambahan bahwa melewati medianya malaikat Jibril. And then when He recited the whole Quran in Ramadan, Dan saat meresitasi sebuah Al-Quran, khatam Quran di bulan Ramadan, this is what He commanded. itu yang dipesankan. Listen carefully. Dengar. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. And when I have recited this Quran to you, O Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, you must follow that way of recitation. Allah berfirman bahwa setelah Allah menurunkan meresitasi, membaca Al-Quran kepada Nabi SAW, ya harus dibaca sesuai dengan, ditata sesuai dengan cara yang And diturunkan. so when the moon was seen on the first night of Ramadan, Allah recited Al-Fatiha and the whole of Al-Baqarah. Jadi waktu saat melihat hilal di awal Ramadan, ya dibaca ya Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. And on the first 6 nights of Ramadan, He recited the first 6 long surahs. Dan malam berikut, malam berikutnya membaca yang surat yang panjang. And this corresponded to the 6 days of creation. Nah itu merupakan 6 hari penciptaan. And this is how reciting the Quran takes us back to sacred time. Itu adalah cara yang kita harus membaca Al-Quran untuk kembali. I will do one more thing and we stop. Satu lagi. Why is it that on the 7th day, after 6 long surahs, on the 7th day, we have a short surah, Suratul Anfal. Dan tambah kenapa di hari ke-7 setelah 6 surat yang panjang ada surat yang jauh lebih pendek, yaitu surat Al-Anfal.
And why is it that the surah after Al-Anfal, Surah Tawbah, does not have Bismillahirrahmanirrahim? Dan begitu pula surat yang berikut lagi, surat At-Taubah, tidak dimulaikan dengan basmalah. This is our answer. Itu jawaban kita. You can choose to accept our answer, or you can listen to our relentless critics. Bisa menerima pendapat kita atau bisa juga mendengar yang selalu mengkritik kami. Allah has given us a short surah, Al-Anfal, on the 7th day. Allah memberi surat yang lebih pendek, surat Al-Anfal di hari ke-7. Because he gave a Sharia to the Ummah of Nabi Musa alayhi salam. Karena memberi syariah Nabi Musa alaihissalam. And in that Sharia, the 7th day for Banu Israel was Yawmus Sabt, the Sabbath day. Di syariah Nabi Musa diberi hari ke-7 untuk hari Sabat. And the Sabbath day was ordained as a day of rest and prayer. Hari Sabat adalah hari istirahat total. And the Sabbath day commemorated the 6 days of creation. Dan hari Sabat itu untuk But their Sabbath was once a week. Hari Sabat itu untuk merayakan 6 hari ke penciptaan, dan hari Sabat itu sekali seminggu. And I am offering the view that we have Surah Al-Anfal as a short surah on the 7th day. Saya mau beri pendapat bahwa ada surat Al-Anfal di hari ke-7. And that Surah Tawbah, which comes after Al-Anfal, has no Bismillahirrahmanirrahim. Dan diikuti dengan surat Al-Taubah yang tidak ada basmalah. Because Allah wants us to join these two surahs as our Jews for the 7th day. Karena Allah menginginkan kita menggabungkan dua surat ini untuk bacaan hari ke-7. That is the reason why Al-Anfal is short. Dan ini adalah kenapa surat Al-Anfal adalah pendek. That is the reason why Tawbah does not have Bismillahirrahmanirrahim. Itu jawaban kenapa At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Because this is our Sabbath. Itu adalah Sabat kita ya. They have their Sabbath once a week. Mereka punya Sabat sekali seminggu. We have our Sabbath once a month. Dan kita punya Sabat sekali sebulan. You can accept my explanation Bisa menerima penjelasan Syekh and recite the Quran this way, dan membaca Al-Quran dengan cara and begitu. your heart comes back to sacred time. Dan hati bisa kembali ke waktu yang sakral. Or you can listen to my relentless critics Atau bisa mendengar yang who have nothing else to do in life other than to criticize Imran Hussein. yang banyak yang hanya mengkritik tapi tidak memberi. That's enough for this morning. Cukup untuk pagi ini. Any questions? Apa ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika bulan baru atau hilal terlihat di hari Senin misalnya, maka secara otomatis full moon atau bulan purnama akan jatuh pada hari Senin juga. Lalu saya sering melihat hilal di hari kedua, maka tentunya full moon atau bulan purnama akan saya lihat di hari ke-14.
dan itu adalah sesuatu yang keliru karena bulan tidak bisa saya lihat di hari pertama dengan mata telanjang. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara mudah untuk melihat awal hilal dengan sederhana? Mungkin bisa dijelaskan, Syekh. Terima kasih. Jadi pertanyaan kenapa when you seek for the hilal in the beginning of the month, and he starts the month with the sighting, and in the middle of the month, when you look for the full moon, is not the good middle of the month is not full moon or something wrong. So how to be sure that we start with the right moon? What does the Quran say about the beginning of a month? Once the month is fixed at the beginning, you stay with that for the rest of the month. You can't change. This is what Allah says in the Quran. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, and they question thee about the hilal. Hilal is the crescent moon. Not the crescent moon which is like a baby inside the mother's belly. No. The crescent moon which is like a baby which is born. You can hold the baby in your hands. That is the crescent moon. So forget the kufr of Saudi Arabia. So now, the crescent moon is there for the measurement of time and for determining the Hajj. That is the Quran. Jadi Allah sudah menetapkan bulan untuk menghitungkan waktu dan harus patuh kepada caranya memang menunggu hilal, dan bulan juga ditetapkan untuk menghitungkan haji, dan agak panjang tadi, maaf nanti terjemahannya nanti. Our Prophet, Allah's blessing be upon him, said that the month has 30 days, but sometimes 29. Jadi Nabi SAW sudah mengingatkan bahwa waktu bulan ada 30 hari, tapi kadang-kadang 29 hari. And they can do what they want, they cannot stop us. Dan apa saja mereka yang membantah mau melakukan tidak bisa merubah itu, ya tidak bisa. We will not betray Nabi Muhammad alaihi salatu Ya, wassalam. kita tidak mau mengkhianati Nabi. No government can get us to betray Nabi Muhammad alaihi salam. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa merubah itu, Including the Saudi government. termasuk pemerintahan Saudi. And so at the end of the 29th day, we look for the moon. Jadi setelah 29 hari ya kita harus mencari hilal baru. If we see the moon, the month has ended and a new month has begun. Dan ketika melihat hilal ya bulan sudah berlalu dan memulai bulan baru. And if we do not see the moon, then the month will continue for one more day, 30 days. Kalau belum melihat hilal ya dilanjutkan 1 hari lagi. And then the month will automatically end. Dan bulan akan dengan otomatis berhenti hari berikutnya. And a new month will begin. Dan akan bulan baru memulai setelah We itu. are not concerned with when is full moon. Ya, tidak ada pentingan dengan bulan purnama. The Quran tells us only the hilal. Al-Quran hanya menyebut dengan hilal. Next question.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Syekh berkaitan dengan pembagian Al-Quran menjadi 30 juz. Kita tahu bahwa di Indonesia kita membagi surat Al-Baqarah itu menjadi tiga juz. Dan saya pernah membaca tulisan Anda bahwa pembagian tersebut itu adalah keliru. Pembagian tersebut adalah sesat. Apakah ulama yang dahulu sampai sekarang membagi Quran menjadi 30 juz itu mengikuti sistem Dajjal? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan hari Sabtu. Anda merekomendasikan bahwa hari libur seharusnya jatuh pada hari Sabtu berdasarkan ayat Quran yang itu sebenarnya disyariatkan kepada umat Yahudi. Tapi dalam sejarah Syekh, bahwa Rasulullah tidak pernah mengkhususkan hari Sabtu sebagai hari istimewa. Bahkan Rasulullah dalam syariat Yahudi sendiri, mereka dilarang bekerja, mereka dilarang berperang, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Sedangkan umat Islam, bahkan Rasulullah sendiri, itu ketika mengepung wilayah Yahudi, Rasulullah tetap melakukan peperangan bahkan di hari Sabtu pun. Dan para sahabat, mereka tidak menghentikan pekerjaan mereka di hari Sabtu. Hanya hari Jumat ketika sholat zuhur berlangsung. Selain itu mereka tetap bermuamalah. Terima kasih, Syekh. Yeah, the first question was about is there ulama or in the past our ummah used to read the Quran with the correct Jews as you mentioned, and not in the Jews who were shopped. And the second question is from the study of our brother is Nabi Sallallahu were not make special celebration or use the 7 day, as you say, the Sabtu for taking a rest or making a special day. My answer is you are free to recite the Quran as you want. Go ahead. This is our way. If you don't like it, choose another way. My answer, go ahead. Jawabannya Syekh, ya kita bebas mau baca Al-Quran dengan cara apa saja. If you don't like it, choose another way. Kalau tidak suka dengan caranya Syekh mengajar, ya dibaca dengan cara yang beda. I have no problem with that. Next question. No more? Okay. Selamat jalan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sheikh, this morning after Fajr prayer, I found my tears flowing uncontrollably as I realized that soon I and all of us no longer be with Sheikh Imran, as he will have to return to Malaysia. From the deepest of my heart, I express my gratitude to Sheikh Imran for planting seeds of peace and happiness by guiding us back to Quran. My thanks also go to Kiai Abdul Aziz for organizing this event. I sincerely hope that our connection with Sheikh does not end this Sunday, but continues even after Sheikh leaves Indonesia. For example, through online teachings. This way, our hearts can remain connected. May we all become individuals who are consistently reminded to study and reflect upon the Quran and avoid falling into ingratitude or cover. Saya terjemahkan bahasa Indonesia. Please, Okay. I translate through Indonesia. Go ahead, translate. Pagi ini sesudah
sholat subuh, tidak terasa air mata saya mengalir deras ketika menyadari bahwa sebentar lagi saya dan kita semua sudah tidak akan bersama Syekh Imran lagi, karena beliau harus kembali ke Malaysia. Dari hati yang paling dalam, saya menyampaikan terima kasih kepada Syekh Imran yang telah menumbuhkan bunga-bunga ketenangan dan kebahagiaan dengan mengajak kembali kepada Al-Quran. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kiai Abdul Aziz yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya berharap bahwa hubungan dengan Syekh tidak hanya sampai minggu ini saja, tetapi tetap berlanjut sesudah Syekh meninggalkan Indonesia dan bisa terus mengikuti pengajaran dari Syekh dengan online misalnya, sehingga hati kita terus terhubung, sehingga kami semua bisa menjadi orang-orang yang selalu diingatkan untuk terus-menerus mengaji dan mengkaji Al-Quran dan menjadi orang yang tidak kufur. Terima kasih. We must pray to Allah to bless Sheikh Kiai. Because of him, alhamdulillah, we've had these sessions. But don't forget Ibu Yanti. Now today, her throat is bad, so she cannot do it. So Daniel is from Switzerland, from Lausanne. But Ibu Yanti has been doing the work of translation every time I come to Jambar. Sheikh Kiai, he wants that we should have an institute of Islamic eschatology in Jambar. Jadi ya terima kasih untuk semua, dan ada rencana ada institut eskatologi di Jember. And inshallah we will be talking about that. Dan insyaallah akan dibicara selanjutnya. But in the meantime, I have suggested that we need to train scholars. Harus melatih ulama. And I'm talking not only about brothers but also sisters. Bukan hanya saudara lelaki, tapi juga untuk perempuan. Because the pursuit of knowledge is obligatory for both men and women. Karena pengetahuan ilmu harus itu wajib untuk laki-laki dan So perempuan. I am suggesting that we organize 1 week teaching seminar. Dan sugesti adalah kita bisa mulai dengan 1 minggu untuk mengajar, buat seminar ya. Seminar. Not more than 25 students. Paling banyak 25 orang, 25 murid. And these students must be familiar with my books and my lectures. Dan harus sudah mengetahui dengan karya buku Syekh Imran. And I will teach them for 1 week. Akan mengajar selama 1 minggu. Inshallah. Insyaallah. And this will be the beginning of the Institute of Islamic Eschatology. Itu merupakan awal dari Yeah. Institut Eskatologi. Selamat jalan. Waalaikumsalam.